Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kita ketemu lagi kali ini ya. Ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita terkait kondisi hukum di Republik Indonesia saat ini. Kali ini kita menyorot Profesor Mahfud MD yang menyatakan selama 2 periode 10 tahun terakhir bahwa tindak pidana korupsi mengalami stagnan, tidak ada perubahan dengan proyek-proyek hukum yang kompeten. Profesor Mahfud MD juga baru-baru ini bulan Desember di Universitas Islam Indonesia bersama aparat hukum terdepannya dari mulai Kejaksaan, Polri, TNI, dan lainnya menghadiri acara rapat koordinasi membahas hal ini. Selain itu, Bapak Profesor Mahfud MD juga mengkritisi Pak Presiden Prabowo akan ketegasannya dalam menata tindak pidana militernya. Formasi tindak pidana militer di Republik Indonesia dalam arti ya kemampuan para anggota TNI dalam menjaga wilayah NKRI. Di sini juga baru-baru ini Bapak Presiden Prabowo berangkat menuju Kairo, Mesir, tempat historinya kerajaan Firaun ya. Nah, dalam aspek hukum disinilah kiat teknik pakar pidana untuk menundukkan dan menangkap sekaligus meringkus para mafia hukum di wilayah hukumnya. Karena rata-rata aparat hukum intelijen, agen intelijen yang memiliki prinsip terdepannya aku akan tahu sebelum orang lain mengetahui. Sukses jangan dipuji, gagal jangan dicari, banyak mati di negara ini. Melalui kerjasama dengan negara Kairo, Mesir, tentunya dapat menata formasi hukum di mana aparat hukum Republik Indonesia bisa mensejajarkan melangkah dan menangani para mafia hukum yang memiliki langkah lebih dulu dibandingkan dirinya sebagai aparat hukum yang tegas, pemberani, dan terdepan pastinya. Profesor Mahfud MD juga saat ini dan tengah gencar-gencarnya mengkritisi kondisi hukum Republik Indonesia saat ini, terutama di bawah kabinet Bapak Presiden Prabowo. Apa karena kecewanya tidak diberi kesempatan menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM yang kini dijabat dan diduduki oleh Profesor Yusril Mahendra sebagai ahli hukumnya dalam struktur tata negara dan kesejahteraan, di mana struktur bidang hukum tata negara
memiliki resiko ya, ancaman dan juga bentuk pengaruh dari budaya hedonis, budaya feodalis maksudnya, hingga pengaruh religi agama di wilayah masing-masing. Nah, makanya dituntut untuk dapat hidup sabar, sederhana, dan juga tidak hedonisme. Sungguh nampak bijak sekali penasihat hukum majalah detektif.com Profesor Yusri Mahendra dalam membuat teori untuk menegakkan hukum di Republik Indonesia ini, terutama dalam membenahi para napi di rumah tahanan yang bakal mendapatkan amnesti sebanyak 40.000 orang. Selain itu juga memulangkan tersangka Mary ke negara Filipina dari ancamannya yang terancam hukuman mati di RI dan beralih kini di Filipina menjadi menjadi seumur hidup. Menurut informasi di Badan Hukum Internasional dan Badan Hukum Nasional mana melalui penerbangan pesawat, karena rata-rata pesawat merupakan langkah akhir lintasan udara dalam menegakkan hukum, di mana di situ para tahanan biasanya dihukum dan ditembak mati. Apalagi sesuai Undang-Undang 45-nya bahwa pemulangannya tetap disetujui oleh Filipina tapi tidak diketahui lebih lanjut. Berarti ada informasi yang sifatnya rahasia negara antar negara Filipina, Indonesia, dan Australia. Juga para layarnya ya, Alvin Lim kenapa berani mengkritisi Polri dan merendahkan martabat Polri serta Kejaksaan Agung hingga Mahkamah Konstitusi, bahkan sampai ikut campur dalam urusan kasus gendernya Agus dan Nopi ya, membawa senjata hukum dengan ancaman melempar air keras ke mata. Nah, dugaan menurut informasi Alvin Lim berani vokal di hadapan publik karena dirinya terancam hukuman mati dengan dalih berangkat ke Cina berobat 2 bulan untuk cuci darah ginjalnya, apalagi mendapatkan ginjal tubuh yang gratisan. Juga ada kaitannya dengan jual beli organ tubuh di bidang ekonomi hukumnya, masuki bidang kesehatan dan hukum tentunya. Kini sepertinya sedang menjerit di atas tembok Cina untuk meminta pertolongan, sebagaimana riwayat ahli hukum Cina DHD di sini juga, karena saking banyaknya
mereka memiliki lawan adu argumentasi hukum yang mengkritisinya. Akibat dirinya mengkritisi, banyak musuh menggeluti. Dia naik ke atas tembok Cina dan sujud kepada para naganya. Mungkin halnya sama demikian. Ya, itu aja dulu dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvin Lim yang mengklaim bahwa dirinya belajar hukum dari genderanya, bukan dari bangku kuliah. Juga ada keturunan dari 9 naga di Republik Indonesia yang berkuasa saat ini. Ya, para pengusaha bergerak, 9 naganya ditekuk seperti Pak Mulyono segera diringkus dan dialihkan kepada pengusaha lokal di Indonesia yang lebih berkompeten, seperti Haji Sam yang tengah berseteru dengan Profesor Denny Indrayana di sini, sampai melibatkan mantan Gubernur Kalsel Paman Sabirin Nur yang hilang dalam daftar pencarian orang KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil lolos dalam pra peradilannya di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ya, itu aja dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.